ketika kita sudah menikah, terus kita memutuskan untuk bisnis, ketakutan terbesar kita adalah divorce. Kenapa? Karena nggak punya duit loh. Ilmu keuangan itu sebenarnya bukan bagaimana lo cari uang sebenarnya, tapi pada bagaimana lo memanage uang keluar. Yang tidak sadar akhirnya dijadikan acuan adalah omset sama dengan pendapatan. Banyak tuh yang bikin bangkrut pasti di situ. Saya yakin sebelum 5 tahun udah pasti bangkrut. Sayang, teman-teman itu generasi perintis, generasi yang kita berjuang untuk mendapatkan 100.000, 1 juta, 1 miliar. Maka itu yang menjadi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kupas Inspirasi. Di sini kita akan mengupas perjalanan, menggali inspirasi. Sekarang saya lagi main ke kantornya Mas Ri. Mas Ri ini adalah mentor saya. Beliau pakar di keuangan, finance, dan saat ini menjalankan 2 usaha. Yang pertama itu ruas di bidang facility maintenance ya Mas ya. Dan satu lagi itu steps.id, konsultan bisnis ya. Konsultan bisnis dan perizinan ya. Oke, mungkin boleh disapa dulu Mas Ri, teman-teman. Halo, selamat sore. Selamat salam dengan saya. Nama saya Tri gitu ya. Saya temennya Mas Imam. Iya, Mas Ri di sini santai aja. Mas Ri ini orangnya agak pemalu teman-teman. Walaupun gitu saya sering diomelin juga Mas Ri ini. Oke. Mas Ri. Pengen tahu gimana awalnya Mas Ri kan berapa kali kasih tahu ke saya itu untuk selalu jagain finansial keuangan, dan memang Mas Ri setahu saya dengan background finansial yang cukup kuat gitu ya. Dari beberapa banyak orang finansial yang saya temuin nih, banyak rata-rata tuh ngambil jalur karir sebagai profesional, bukan sebagai pebisnis nih. Memang ada beberapa, cuman saya pengen tahu kenapa alasannya Mas Ri tuh jadi entrepreneur. Oke, pertanyaannya sederhana tapi jawabannya sangat sangat dalam. Jadi gini, memang kalau kita bicara mengenai dunia keuangan itu ya, lebih-lebih orang yang paham mengenai finansial keuangan, tidak sebatas finansial literasi, dunia entrepreneur itu menurut saya dunia yang cuannya sedikit. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman lihat gitu ya, orang yang ahli di finansial, di keuangan, dalam hal ini manajemen keuangan ya, itu karirnya di profesional aja itu minimal rate-nya itu 30 sampai 35 juta sebulan. Iya, betul. Kalau bekerjanya di institusi keuangan ya. Tetapi kalau kadang-kadang kan kita rancu ya, akuntansi itu bukan keuangan. Akuntansi itu beda sisi. Ini ngomongnya finansial benar-benar, kalau di bank ya treasury gitu ya. Atau di dunia keuangan mungkin manajer fund gitu ya, fund manager itu kalau hanya untuk cari uang 20 juta, 10 juta sebulan itu menurut saya sangat mudah sekali. Iya, justru itu makanya timbul pertanyaan saya, banyak tuh teman-teman yang punya background keuangan mengambil jalur profesional. Betul. Kenapa? Sebenarnya gini, mungkin long story gitu ya, karena saya itu dari awal profesionalnya di dunia business development, sehingga saya itu bisa dibilang terpapar di keuangannya itu relatif kecil. Ya. Terus saya menemukan saya itu lebih menyukai di dunia mendevelop bisnis. Ya. Akhirnya 2019 saya memutuskan berhenti dari dunia profesional gitu ya. Terus membangun entitas bisnis. Memang kalau kita ngelihat ke belakang atau ngelihat idealis gitu ya, kalau kita kaya sendiri itu gak enak bro. Tapi kalau kita bisa berbagi income, itu lebih enak bro. Nah, berbagi income itu adalah dunia entrepreneur. Ya, kalau bahasa konglomerasi hari ini, kenapa sih Pak Antoni Salim masih tetap bangun perusahaan? Karena kita ngomongnya adalah kebermanfaatan secara tidak langsung, tapi supaya pengangguran itu turun. Gitu. Nah, saya mengambil idiom itu sehingga saya memutuskan untuk menjalankan bisnis yang saya geluti. Kira-kira gitu ya.
Ya, luar biasa. Motivasinya filosofis sekali dan prinsipnya bagus ya. Akhirnya tadi 2019 bikin bisnis pertama. Betul, Ruas itu ya. betul. Ruas itu facility management. Ya. Iya. Bisa sedikit diceritakan Mas Ri? Kenapa? Oke, Ruas itu berdiri lebih tepatnya tanggal 3 Oktober 2019. Jadi saya terakhir mungkin mengutip dari workshop seriesnya TDA gitu ya, bahwa bisnis itu ternyata kondisinya cuma ada dua, by design sama by accident. Itu yang ngomong Pak Presiden TDA tuh, Pak Eko. Ternyata bisnis saya itu juga by accident. Yang ruas ini? Yang ruas ini. Jadi bisnis saya itu lahir ketika 2019 awal gitu ya. Saya dengan PD-nya ngomong begini, mosok saya jual bisnis orang bisa, tapi jual bisnis sendiri nggak bisa. Akhirnya idealisme itu muncul, bisnis lah saya. Ternyata bisnis itu tidak semudah yang diomongin gitu ya. Jatuh bangun itu. Saya 2019 Januari resign, saya baru buka Ruas itu Oktober 2019, artinya ada jeda 8 bulan. 8 bulan itu saya terombang-ambing tuh. Saya partneran sama orang, jalan 1-2 PO, bubar karena ternyata partneran secara legal tidak bagus itu, perselisihan di antara komitmen fee. Mulai lagi dengan yang lain, ternyata partnernya nggak mau bertumbuh. Indikasi apa? Partnernya nggak mau perusahaan dengan PKP. Nah itu menurut saya indikasi yang tidak baik, tidak mau bertumbuh. Kenapa? Karena klien kita itu kalau mau gede ya kita harus siap gede. Siap gede gitu. Nah itu nggak ada siap gede. Akhirnya Oktober saya memutuskan bisnis jalan. Awalnya dulu kami itu ngerjain pertama itu di izin khusus. Jadi kami mendelivery dokumen-dokumen perizinan gitu ya. Terus 2019 awal, 2020 berkembang menjadi perusahaan facility karena kita ngelihat modelnya dan mulai tercium Undang-Undang Cipta Kerja tuh saat itu. Undang-Undang Cipta Kerja itu akan mendisrupt bisnis izin khusus sehingga kita mulai beralih. Izin khususnya waktu itu apa aja tuh Mas? Izin khusus kami memang fokus di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kami itu membantu salah satu klien perusahaan outsourcing di mana PP 19 nomor 12 itu ngomong bahwa setiap perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja itu harus didaftarkan di suku dinas Kementerian Tenaga Kerja di kabupaten atau kota. Klien kami itu kebetulan outsourcing company yang melayani jasa di seluruh Indonesia. Maka kami back to back di semua perizinannya. Nama perizinannya pendaftaran perjanjian jasa penunjang, PPJP dari Sudin Kemenaker saat itu. Oke, itu berarti berapa bulan tuh sampai akhirnya ke facility tadi? Nah, berangkat dari situ 2020 Maret dia. Covid itu 2020 Maret ya. Februari 2020 ya. Tanggal 14 Maret lockdown. Oh iya benar. Tanggal 6 Maret itu saya Februari akhir itu saya dapat kontrak maintenance di Citibank di Surabaya, Semarang dan Bali. Nah saat itu bisnisnya berubah tuh dari hanya izin khusus jadi facility karena kami sudah mulai treatment pendingin udara atau AC dan generator atau genset. Jadi saya ingat betul tanggal 6 Maret 2020 itu saya services pertama kali facility di Citibank di di Bali. Itu menarik ya Mas Tri. Maksudnya dari awal tadi bisnisnya di perizinan, terus tiba-tiba ganti di bulan Maret tadi ya ke facility. Itu tadi kan bilangnya pertama kali dibikin kan by accident ya. Perpindahan itu tadi kan melihat dari Undang-Undang Tenaga Kerja kan yang udah prosedur. Nah itu gimana Mas Tri dan tim itu memutuskan untuk kita masuknya ke facility dan perubahan apa yang dilakukan di internalnya Ruas? Oke, sebenarnya kita melihat ya Undang-Undang Cipta Kerja itu karena kita punya kolega di kementerian, ya,
Jadi sudah membaca bahwa ada beberapa pasal yang akan eliminasi atau dicoret yang impact-nya terhadap bisnis kita. Oleh karena itu di antara 2020 itu kita sudah mulai develop tim tuh. Jadi kita mulai sudah hire engineer, teknisi, kita sudah mulai hire itu. Sehingga ketika kita ada opportunity untuk tender Citibank di salah satu klien kami, itu kami ready melakukan itu. Persiapannya berarti berapa lama tuh? Karena kami ambil engineer yang sudah matang, jadi relatif tidak lama gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar akhirnya ke belakang gitu, ini juga sejalan dengan bukunya Verne Harnish ya, bahwa scale up itu terjadi kalau kita mau meningkatkan capability kita atau meningkatkan kapasitas kita baik secara knowledge, secara mental, secara lingkungan, membaca peluang, apapun itu. Jadi proses pemindahan itu kami sudah mulai tata. Jadi ketika ada opportunity itu akhirnya kita bisa dikatakan sudah ready untuk menjalankan itu. Nah, ini menarik Mas Ri, perpindahan tadi Mas Ri juga udah sempet mention bahwa ini teknisi yang udah cukup matang lah. Jadi perpindahannya lumayan seamless. Kita balik lagi tadi ke cerita awal Mas Ri bahwa resign itu di awal tahun 2019 sampai akhirnya Ruas terbentuk di 2019 itu bulan Oktober. Iya. Itu kan ada gap jauh. Yes. Dari sisi keuangan gimana caranya Mas Ri menghandle nih capital modal untuk membangun Ruas, dan baru beberapa bulan di bulan Maret itu akhirnya ganti model bisnis lah bisa dibilang ya ke facility tuh. Manajemen finansial cash flow-nya itu seperti apa, terutama untuk tadi facility itu kan padat modal ya, terutama tadi teknisinya juga udah lumayan berpengalaman, jadi pasti untuk mengakuisisi teknisi juga lumayan. Itu mungkin bisa cerita dikit Mas. Oke, memang gini, setelah kita berjalan panjang, saya mungkin loncat-loncat ya timeline-nya ya, dari depan ke belakang gitu ya. Memang waktu kita ngomongin di 2019 awal sampai dengan akhir, ketika memutuskan saya resign dan mencoba belajar bisnis ya di periode itu, saya memang yang pasti adalah saya punya tabungan atau punya budget yang 1 tahun itu aman secara operasional keluarga. Sehingga ketika terjadi tanda kutip bahwa dalam bulan-bulan tertentu saya nol income, itu nggak ada masalah. Itu pertama. Yang kedua, ketika sudah memutuskan di antara waktu itu, gitu ya, kan saya joinan dengan teman tuh. Kebetulan yang saya kerjakan waktu itu adalah dry coolsnya Giant. Jadi memang saya berhubungan di pendingin ini sudah mulai kenal-kenal istilahnya gitu. Karena sebelumnya saya di dunia otomotif jauh banget dengan dunia facility. Di situ saya belajar tuh bagaimana model teknikalnya, bagaimana model engineer-nya, bagaimana model PO project-nya, bagaimana pendanaannya gitu. Terus ketika saya memutuskan di Oktober itu bangun bisnis, sebenarnya saya udah punya portofolio. Jadi saya sudah terbukti dengan 2 perusahaan yang berbeda itu mendapatkan PO, purchase order dari beberapa klien gitu ya. Saya ingat saya mungkin ada 3-4 PO gitu ya, nilainya 100 sampai 300 juta. Dari dasar itu sebenarnya saya bikin proposal untuk bikin Ruas itu. Jadi Ruas itu benar-benar zero capital. Karena dari portofolio itu saya bikin deck gitu ya. Deck itu saya tawarkan ke teman-teman saya. Karena saya tahu bahwa ini ada market di sini. Ini akan ada potensi PO di sini. Nah, dari situ saya memang ya perjuangan orang nge-pitching itu nggak mungkin satu orang selesai ya, orang berhasil gitu ya. Saya itu akhirnya ke teman dekat saya gitu ya. Saya cuma ngomong, ini ada potensi begini ya, marketnya akan gede ya. Minimal itu 1 tahun dapat revenue 1M lah. Gitu. Alhamdulillah teman saya setuju. Akhirnya kita bertiga tuh bangun Ruas. Jadi Ruas itu awalnya terbentuknya 3 orang dengan capital 30 juta di awal. Jadi prosesnya memang saya pitching. Jadi pitching ke partner yang sekarang. Ke partner. Okay. Partnernya udah gak sekarang, karena udah bisa jalan. Oh bisa jalan sekarang. Key message-nya tadi yang pertama buat mungkin teman-teman yang sekarang lagi
profesional di bidang mungkin karyawan profesional lah ya, yang mau mulai usaha yang paling penting tadi siapkan dana cadangan. Cadangan. Ya. Tadi itu penting banget Mas Ri untuk 1 tahun ke depan itu udah. Kalau misalnya kita belum dapat project atau masukan apapun dari usaha yang kita bikin, keluarga masih aman gitu ya. Karena gini bro, sorry gue putus ya, agak potong. Ini berulang kali saya mungkin ngomong ke mana-mana gitu ya. Ketika kita sudah menikah, ya, terus kita memutuskan untuk bisnis, ketakutan terbesar kita adalah divorce. Kenapa? Karena nggak punya duit bro. Betul. Kalau laki-laki nggak punya duit kan juga jadi isu tersendiri ya. Kenapa? Karena lo untuk beli susu anak aja nggak bisa. Ya. Kalau makan kita mungkin kita bisa puasa ya. Tapi anak dan istri kan harus makan karena kodrati laki-laki adalah mencari nafkah. Itu juga yang terjadi dari saya dulu. Jadi kekhawatiran saya itu divorce juga. Alhamdulillah memang karena mungkin saya itu dibekali Allah ilmu keuangan sedikit ya, saya memulai itu dulu. Nah, sebenarnya di rentan Januari sampai Oktober itu ada memang masa-masa yang saya agak jatuh gitu ya. Itu sekisaran bulan 7 atau 8 gitu. Memang kalau ini sebenarnya bukan karena unplanned ya, tapi karena kesalahan. Kenapa kesalahan? Saya punya tabungan, bro, gitu, cukup untuk 1,5 tahun gitu ya. Untuk 1 tahun ke depan. Tiba-tiba Lebaran itu gue beli mobil. Itu yang akhirnya, aduh, ya kelihatannya bagus, tapi setelah itu hitung-hitungan gue gak masuk. Akhirnya sempat rungsing, sempat mobil mau dijual, macam-macam lah gitu. Sempat istri survive gitu ya. Ya balik lagi memang. Pepatah yang dibalik laki-laki tangguh terdapat istri yang strong itu memang gue ngalamin gitu ya. Jadi hidup itu sebenarnya bukan bagaimana kita menghabiskan bagaimana kita mendapatkan uang, tapi cara bagaimana kita memanage uang itu yang lebih penting. Maka ilmu keuangan itu sebenarnya bukan bagaimana lo cari uang sebenarnya, tapi pada bagaimana lo memanage uang keluar. Iya, itu di highlight ya. Ilmu keuangan itu bukan bagaimana mendapatkan uang, tapi mengelola uang itu sendiri ya. Karena gini, godaannya apa sih Bu jadi pengusaha kalau pegang duit? Iya, pasti mau flexing lah. Flexing kan, ya satu. Yang kedua Pak, oh iya kita kesana kemari, bener gak? Iya. Padahal guru saya mengajarkan ya, berapapun pendapatan kamu, pengeluaran kamu itu harus sama. Itu masih saya belajar dari ini. Karena gini, orang punya motor dengan orang punya mobil, beda nggak? Beda. Kesannya hanya punya mobil ya, tapi secara psikologi keuangannya apa? Orang yang punya mobil pasti jajan yang restorannya ada parkirannya, betul nggak? Betul. It's mean harganya akan lebih mahal, betul nggak? Iya. Jadi orang beli mobil itu beli gaya hidup. Maka yang dikunci bahwa kita lebih baik mengunci pengeluaran itu lebih tepat. Kalau pemasukan berapapun pemasukan nggak masalah. Tapi pengeluaran lo berubah tongkrongannya, betul. Nah, itu akan berubah bro. Nah, beli mobil, beli kendaraan itu boleh asal future planmu udah jadi. Contoh future plan bro, merubah mindset mengenai uang itu yang penting. Maka di bukunya, saya lupa bukunya siapa, Philosophy of Money itu, cara mengelola uang itu lebih utama daripada cara mendapatkan uang. Jadi seorang fund manager sama seorang cleaning service gitu ya, itu di masa retire-nya, cleaning service itu lebih punya uang karena dia tahu cara manajemen. Nah bisnis gitu juga. Bisnis itu, lo mau padat karya, lo mau padat modal, itu strategi. Iya. Ya. Tadi balik lagi pertanyaannya. Ruas itu padat karya? Iya. Karena Ruas itu membangun mitra lebih dari 300 orang. Kalau saya delay payment 1 minggu dan mereka teriak-teriak, mereka udah nggak mau lagi jadi mitra. Iya betul. Ya kan? Padahal saya dibayar 2 bulan lagi. Maka saya masukinlah step.co.id, step ID ini sebagai modalnya akan rendah. Kenapa? Ditambah lagi mungkin step ID itu dapat duit dulu. Benar. Jadi ini buat uang di depan ya. Uang di depan, subsidi bro. Jadi akhirnya dibikinnya step ID ini untuk mensiasati cash flow-nya Ruas itu sendiri ya. Betul. Oh, menarik. Jadi cross selling ya. Iya. Kalau produk ini cross selling, ini financially cross selling. Iya. Ujung-ujungnya sama bro. Di akhir tahun
margin kita gede. Sempat jadi pertanyaan juga tadi sama saya sempat nanya ke Mas Ri juga di lain kesempatan ya, di luar video ini. Kenapa akhirnya satu usahanya Mas Ri itu padat modal, satu usahanya itu bisa dibilang uangnya duluan lah. Karena kalau konsultan kan biasanya ada DP duluan lah. Betul. Ternyata dijawab ini Betul. alasannya ya. Betul. Gitu. Karena gini, saya mungkin mengutip pendapatnya Coach Yusak gitu ya. Orang bisnis itu kalau di dalamnya ada orang yang paham mengenai keuangan, strateginya akan lebih tajam. Kenapa? Karena semua orientasi berbasis result, berbasis cash. Di Ruas itu kalau secara operation gitu ya, setiap Senin pagi itu kita ada weekly meeting. Meetingnya jam 8.15. Dulu jam 8.00 itu udah meeting. Tujuannya apa? Tujuannya mendisiplinkan diri. Jadi orang setiap section itu akan propose apa yang dia kerjakan setiap minggu. Berbasis orientasi terhadap Resultnya. Selama seminggu ke depan ini ya? Selama seminggu kemarin. Oh kemarin. Jadi gini. Berarti evaluasi. Evaluasi. Dan plan. Evaluasi minggu lalu dan dia merencanakan apa di minggu ini. Contoh begini. Memang perusahaan kami kecil tapi kami membiasakan diri membuat RB. RB itu rencana budget. Rencana budget itu kayak sales tahunan. Ya, sales tahunan di breakdown setiap bulan berapa. Atas customer apa, berapa, itu di breakdown setiap bulan. Kami ada 3 section, ya, section compliance, section facility maintenance, section komersial. Mereka punya budget sendiri. Let's say, facility maintenance itu budgetnya sekarang 750 juta sebulan. Jadi setiap minggu, logikanya 750 dibagi 4. Ya, let's say 180, 190. Setiap minggu akan direview. Apakah dia 180 juta invoicing. Jadi alat ukur kita bukan PO tapi invoicing. Jadi setiap Senin saya sebagai leaders gitu ya, itu memastikan bahwa apakah tim kita itu bekerja berdasarkan target. Jadi orientasinya ke target. Kalau tidak terjadi, kalau tidak achieve, kenapa? Jadi kita breakdown. Kenapa tidak terrealisasi? Kita breakdown atas customer apa yang tidak realisasi. Kenapa ini terrealisasi? Apakah kita tidak visit? Apakah kita tidak menyapa? Apakah kita tidak ada WA? Apakah tidak ada komunikasi? Breakdown by activity-nya berarti Breakdown ya? by activity. Sehingga teman-teman yang menjalankan itu tahu, oh ya ternyata saya itu gak follow up loh seminggu ini. Mereka akan follow up. Dengan cara apa? Ngajakin ngopi, ngajakin meeting. Nah, ngajakin meeting atau ngopi itu juga ada strategi dari kita. Strategi adalah kami mau update report Pak. Progress. Jadi nggak Pak, ada waktu nggak? Pasti nggak ada waktu customer. Tapi kalau Pak, saya mau ini dong report progress untuk project ini dong. Kalau projectnya udah selesai, Pak, saya mau tim kita mau kita kirim ya untuk cek pekerjaan kita 2 minggu lalu yang sudah selesai. Apakah ada kendala? Jadi untuk membangun koneksi itu kita harus punya apa ya? Punya strategi tersendiri, punya tema yang kita harus bicarakan. Sehingga customer itu engage. Nah, dari situ teman-teman memproyeksikan gitu. Jadi memang kami selalu mengedepankan pada bagaimana proses ini dilakukan sehingga kalau ini dilakukan maka goal-nya akan dicapai. Nah, jadi kami juga tarik dari goal begini kamu melakukan apa. Kalau enggak berarti kamu melakukan ini untuk menuju goal ke sana. Jadi 4DX dan OKR itu kita kombinasi. Kira-kira gitu ya. Ini dari sisi operation. Nah, dari sisi finansial, kan kalau pertumbuhan itu bagusnya 36% setiap tahun. Nah, itu saya mengambil dari Pak Hermanto Tanoko. Jadi perusahaan yang bagus adalah tumbuh 3% per bulan, setara dengan 36% setahun. Kalau pertumbuhan seperti itu, kapital kita cukup. Dengan margin rate 20% itu bisa memenuhi. Tapi problematika kadang-kadang kita tuh ngejam dari, kebetulan Ruas itu agak unik ya. Kami itu punya 3 brand itu in total gitu ya. Dari 2020 kami 5,3, 2022 itu peak di kita 7, something gitu ya. Terus turun, terus naik lagi lah. Kenaikan ini biasanya kapital kita akan berantakan. Nah,
Saya sebagai sisi leader bertanggung jawab untuk memenuhi kapital yang ada. Iya. Maka teman-teman tidak boleh melupakan tuh. Financial instrument itu tetap harus dikelola dengan baik. Tugasnya founder adalah mengelola financial instrument dengan baik dan prasyarat yang ada. Gitu. Jadi saya itu setelah 6 tahun dan kita ngobrol banyak ke UKM gitu ya. Tadi sempat ngobrol di belakang. Kebetulan dari awal duit saya dan duit perusahaan ini langsung pisah, Mas. Dari awal Ruas, Dari awal Oktober Ruas 2019 berdiri, ya. ya, itu langsung rekening mandiri waktu itu Ruas itu Oktober. Jadi saya tidak pegang rekening pribadi, saya campur. Karena menurut saya godaan terbesarnya business owner adalah mengelola uang. Godaan terbesarnya, dan 5 tahun pertama perusahaan bangkrut itu rata-rata Betul. itu tuh. Kalau dibikin riset gitu ya, salah satu 3 terbesar mungkin itu. Pengelolaannya Berantakan. Ya, berarti itu jadi kebanyakan kesalahan untuk bisnis awal lah ya rata-rata ya. Betul. Karena kan Mas Ri ini juga mentor saya, jadi beberapa mentoring teman-teman yang masih kecil juga lah, ini luar biasa. Itu yang sering Mas Ri lihat di teman-teman ya. Bahkan Betul. yang omsetnya juga udah 1-2 M juga masih ada yang campur ya. Itu saya selalu sebenarnya gini. Saya selalu menekankan ke teman-teman yang mulai itu adalah segera pisah dan catat. Kenapa? Karena financial instrument, financial literasi nantinya tetap ujung-ujungnya akan melihat catatan itu. Kan kalau ya sekarang business owner itu salah satu kesalahan terbesar adalah suka mengkip uang. Mengkip uang itu artinya nyampuri duit. Lah, yang tidak sadar akhirnya dijadikan acuan adalah omset sama dengan pendapatan. Oh iya, banyak tuh yang bikin bangkrut pasti di situ. Omset baru naik nih misalkan dari 10 juta ke 30 juta. Seolah-olah omsetnya jadi 30 juta. Padahal ini masih ada komponen HPP, sewa ini, bayar listrik, bayar itu, bayar ini. Nanti ketika sewa bangunan lagi, oh nggak ada duitnya ya buat sewa. Utang. Artinya bisnis juga sehat. Makanya saya itu alhamdulillah gitu. Jadi semenjak 2019 Ruas bangun, saya itu gajian Mas di Ruas. Jadi bukan saya itu ambil comot Kak. Iya. Jadi saya itu gajian. Gaji direktur ya? Gaji founder. Kalau gaji direktur kan segini, gaji founder itu segini. Yang penting bisa hidup. Ya. Iya. Menarik. Nih, Mas Ri, nggak terasa udah lumayan panjang juga ya. Iya. Mas Ri ada ini nggak closing statement mungkin buat penonton kita di Gopaspirasi? Oke. Mungkin yang lebih ringan aja ya, karena tadi lumayan berat tuh. Berat ya. Waktu yang di operasional dan. Ya. Jadi gitu teman-teman sekalian. Mungkin sebagai pembelajaran juga buat saya sendiri, memang menjalankan bisnis itu butuh keberanian. Memulai bisnis itu butuh keberanian. Menjalankan bisnis butuh pengetahuan. Financial instrument itu jangan di akhir. Financial literasi dan financial instrument itu harus di depan. Kenapa? Kalau niatnya teman-teman bisnisnya diinvest, dapat pendanaan, sampai bahkan IPO, dari awal fondasi literasi keuangannya harus kuat. Bagaimana mentreatment penjualan, omset, revenue, bagaimana mentreatment itu sebagai margin, bagaimana mentreatment sebagai profit laba bersih, itu harus justru di awal. Supaya apa? Supaya pondasinya kuat ya. Karena kegagalan bisnis, satu lagi ya, kegagalan bisnis itu tergantung pada ownernya mengelola keuangan. Kalau ownernya ceroboh mengelola keuangan, tanda kutip kepinginan, ya saya yakin 5 tahun, sebelum 5 tahun udah pasti bangkrut. Sayang, teman-teman itu generasi perintis. Generasi yang kita berjuang untuk mendapatkan 100.000, 1 juta, 1 miliar. Maka itu yang menjadi penting, catatan saya. Nah, itu kan catatan kalau teman-teman belum punya usaha nih dari awal. Buat teman-teman yang udah terlanjur nih, gimana nih Mas? Mungkin
Steps ID bisa bantu mungkin. Jadi iklan dia. Satu, teman-teman sekalian, kalau Step ID memang bergeraknya di sana. Jadi kita sekarang lagi punya program bisnis roadmap menuju 3 kali lipat. Jadi kami mengumpulkan beberapa partner, gitu ya. Ada yang canvassing, ada yang mindset dan leadership, ada yang di digital strategi, dan di keuangan itu lagi meramu sebuah produk. Tapi prinsipnya teman-teman sekalian bahwa apabila teman-teman hari ini sudah berbisnis beromset 1 miliar dan belum memisahkan, segera pisahkan. Yang kedua, legalitas harus segera dibangun. Karena dua itu menjadi fundamental yang harus dimiliki hari ini. Kalau mau besar ya. Kalau mau besar. Kalau mau segitu-gitu aja ya. Segitu-gitu aja dan menikmati uang yang ada. Ya Cukup gini-gini saja ya nggak apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Oke, gitu. Kalau teman-teman pengen ngobrol atau networking dengan Mas Ri, boleh? Mungkin Mas Ri? Oh boleh. Bisa kemana? Mungkin DM IG nanti kita tampilin ya. IG saya Trim0624. Ya, isinya ya ngobrol, isinya ya kadang-kadang saya upload aktivitas, upload pembelajaran gitu ya. Saya training di mana, saya ya sharing di mana. Gitu. Terus kalau mau teman-teman UMKM nanti yang ada, silakan datang ke kantor Step ID atau kantornya Ruas, ada di Jakarta Timur di Geraha Step ID. Mau ngobrol apa aja bebas. Siap, nanti Google Map-nya juga kita lampirin di deskripsi ya. Oke, makasih banyak mungkin Mas Ri waktunya sama-sama. udah berkenan main ke kantornya nih Mas Ri Geraha Step ID di Jakarta Timur. Buat teman-teman tadi udah diundang Mas Ri kalau mau ngobrol mungkin ya mencerahkan pikiran juga. Kata orang mengebulkan kepala. Oke, kalau gitu dari saya sekian. Terima kasih Mas Ri atas waktu dan obrolannya. Banyak salah mungkin mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengambil insight-nya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.